Mahkamah Agung menuai kritik usai membuat putusan terkait dengan batas usia calon kepala daerah, di mana putusan ini dianggap memberikan jalan atau karpet merah untuk Kaesang mendaftar menjadi calon kepala daerah di level provinsi. Nah, jika kita melihat dari usia Kaesang sendiri, ia baru genap 30 tahun pada Desember 2024 ini. Kira-kira apa saja kejanggalan dari putusan ini? Yang pertama, polanya itu ada 3 kan. Kita bisa lihat dari perubahan peraturan ini dilakukan dengan cara instan melalui pengadilan. Cuma bedanya yang satu MK untuk kakak, lagi adik ya MA. Dan sekarang juga lebih cerdas dalam tanda kutip karena yang diutak-atik adalah peraturan KPU-nya, bukan undang-undang, sehingga tidak perlu ke mahkamah kakak lagi, cukup mahkamah adik. Gitu. Pola keduanya adalah kita juga bisa melihat yang mengajukan. Yang mengajukan ini pemohonnya untuk yang MA ini adalah Partai Garuda. Kita harus ingat bahwa di putusan 90, walaupun putusan 90 persisnya itu perkara itu Almas Saki Biru, tapi Partai Garuda sebenarnya juga mengajukan tuh di klaster pertama yang bareng dengan PSI dan para kepala daerah muda. Ditolak ya, tapi kan Partai Garuda juga berupaya gitu. Dalam kenyataannya kan bedanya cuma 3 bulan tuh. Pendaftaran calon yang di peraturan KPU yang sekarang, yang tahun 2020, itu kalau kita baca sekitar 22 September 2024. Nah, siapa lagi di antara nama yang digadang-gadang yang cuma beda 3 bulan saja nih menjelang umur 30 tahun. Cuma Kaesang. Bivitri juga menambahkan bahwa ketiga pola tersebut jelas mendorong praduga bahwa putusan MA adalah usaha untuk melancarkan pencalonan Kaesang. Meskipun dari sisi hukum putusan MA ini tidak melanggar hukum, namun dilihat dari proses dan prinsip pemilu yang seharusnya luber jurdil tidak terpenuhi dari sisi adil dan melanggar etika bernegara, sehingga dikatakan culas. Ini menutup ruang bagi orang-orang yang punya kualitas, punya kompetensi untuk ikut berkompetisi. Karena bisa jadi mereka, kalaupun punya kompetisi, punya integritas, mereka kalah dengan mereka yang punya resources untuk mendapatkan power atau kuasa. Dalam hal lain juga adalah kita melihat ada presiden sebuah lembaga atau juga sebuah keputusan itu dalam tanda kutip diacak-acak, sehingga ke depan bisa jadi hal yang serupa terjadi lagi, dan itu tujuannya adalah untuk menguntungkan pihak yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Sementara tim Adapar ini sudah menghubungi Partai Garuda untuk mengkonfirmasi hal ini. Permintaan wawancara melalui aplikasi percakapan maupun telepon tidak diberikan tanggapan. Bivitri pun menambahkan, jika sudah ada ruang nepotisme yang dijadikan contoh atau bahkan dianggap sah untuk dilakukan, maka kemungkinan besar politik dinasti ini menjadi diwajarkan, dilakukan oleh lapis bawah dan dilakukan di masa yang akan mendatang. Dalam konteks yang sekarang, memang kita nggak bisa apa-apa karena ini kan putusan pengadilan. Saya sendiri nggak tahu terus terang. Saya baru tahu setelah keluar putusan tanggal 30. Warga bisa bertindak dengan mulai melakukan kritiknya diarahkan pada perombakan aturan main. Kita kan sebenarnya udah punya tuh di Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN tahun 99. Ada tuh penyelenggara negara dilarang melakukan tindakan nepotisme. Ada pidananya loh. Tapi nggak ada operasionalisasinya gitu. Konkretnya apa sih nepotisme? Itu nggak ada. Makanya pasal itu belum pernah dipakai. Kita bisa bikin aturan main yang sedikit berbeda supaya nepotisme ini tidak jadi merajalela. Gitu. Dulu Mahkamah Konstitusi untuk melancarkan jalan si kakak, sekarang Mahkamah Agung untuk melancarkan jalan si adik. Bagaimana bisa jadi negara maju kalau misalnya pemimpin-pemimpinnya direkrut berdasarkan dinasti, bukan kompetensi? Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Adapar ini hanya di YouTube Tempo.co.